karena tidak ada data kita temukan di mana Maria yang melahirkan Tuhan. Jika Tuhan yang kalian sembah itu bukan anak Maria, anak siapa yang kalian sembah? Maria tidak pernah melahirkan cahaya. Maria juga tidak pernah melahirkan ya anak yang disebut dengan Kristus. Jika ada, kasih datanya adik-adik Kristen, silakan. Ya, ini tadi ternyata ada filosofi ya, celana yang diminta itu ya. Aku pikir memang hobi aja dia nengok gambar tuh ya kan. Pokoknya ada filosofinya. Tahu. Keren juga rupanya dalilnya ada. Matius 5 aja Le. Matius 5:28 nggak jadi Le. Kena bene si Nora berarti. Apa? Matius 5:28 nggak jadi. Nggak pernah dibuka. Apa? Nggak pernah dibahas. Apamu apa Le? Apa nih itu? Suaramu apa? Oh, apa ya. itu? Apa namanya? Kayak mana bilangkan itu? Dia pakai dulu nih. Apa kayak di terowongan? Kayak di terowongan. Oh, aku dalam rumah. Ini jelas. Kayak mana? Matius 5:28 nggak pernah dibahas. Belum dibahas. Enak itu Le. Iya, kalau kita bikin tema langsung seperti itu bahaya itu lah. Kalau dia tulis di tema itu kan Matius itu bahaya itu. Tapi kalau ada diskusi dimasukkan boleh lah ya. Ya ekonya tadi lah ekonya tinggi kali. Aku di dalam ruangan, aku dalam rumah soalnya. Aku baru mau mengingatkan itu, makanya aku mau mengingatkan itu. Ya, emang Komal kebal, tapi hati-hati, Komal kebalnya cuma dari tombaan sama dirungkatkan, tapi nggak kebal terhadap undang-undang ITE. Hati-hati. Iya, makanya jangan kalau kita bikin tema jangan berubah-ubah isi yang mereka. Ini masukkan di tengah-tengah debat boleh ya. Silakan. Itu Nora kok kena bela itu Nora. Mana si Nora tadi? Dia turun dia. Setia Nining, selamat bergabung. Ya, moderator di bawah, kalau ada si Malik naikkan ya. Si Malik yang dari Suriah, kalau ada dia minta naik, dinaikkan. Karena ada titipan dari bentar ya, siapa nama kakaknya tadi ya? Bentar ya. Ada paus titipan dari kakak Haini Damanik, iya, 1 ekor paus. Ya, ini. Ya, Bang Faru udah siapkan 1 paus buat beliau dari kakak Haini Damanik. Jadi kalau moderator kalau di bawahnya ada siapa si Malik naikkan aja biar kita terbangkan pausnya. Titipan dari saudara kita ya. Si Jenderal Senipar itu belum ada naik juga Bang Bar? Nggak ada. Muncul dia? Nggak ada. Dia akunnya kemarin orang sederhana, tapi aku sih curiga akunnya berubah karena aku lacak nggak jumpa nih. Kalau orang Belawan dia orang Belawan, Senipar lagi dia berat itu. Ya, setidaknya kenal Bang Faruk, dia tahu dia Bang Faruk kan. Harus tinggalkan kampungnya dia, kalau enggak mati dia. Nah, betul yang itu dia, betul. Itu dia kemarin dia ngomong gitu juga. Oh iya, aku aja nggak usah jangan dia, aku aja pun gitu dulu Bang. Belum tahu mak bapak aku syahadat, cabut aku. Wah, masuk tahu mak bapak aku syahadat, cabut aku. Wah, dengar dari ceritanya dia, kayaknya memang bandelnya sama kalian, sama bandelnya dari kecil, mirip. Berarti kalian tempat tinggalnya dulu sama. Kalau dulu syahadat aku di situ, aku bocor syahadatnya, mati lah. Makanya aku kalau ngobrol sama dia pun dia tahu itu. Kalau dia mau syahadat, tinggalkan dulu ke Belawan itu, cabut dia ke kemana, baru syahadat dia. Kalau nggak nanti meninggal dia meninggal. Ya kayaknya udah pernah coba gitu, akhirnya dipukulin dia, makanya sempat hampir celaka dia. Ya. Kita kalau keluarga kita saja yang pukulin, ya kan, it's okay lah, kan gitu. Mungkin keluarga kita masih ada yang apa sama kita, yang masih sungkan kan. Ditakutkan itu keluarga kita nyerahkan kita sama orang. Kita diserahkan keluarga sama orang, itunya. Kalau orang mana peduli. Orang ini mungkin pernah bondo sama kita kan, dibel-belinya aja kita bunuh. Padahal kita dipukuli bukan gara-gara syahadat, ya kan?
Karena masalah pribadi dipukulinnya kita muak-muak. Itunya. Oke, Kakak Elia, selamat bergabung Kak Elia. Kakak Elia, serem ya, tempat itu seram, Belawan itu termasuk itu. Jadi ikatan marga itu masih kuat di situ. Punguan-punguan lah. Nih siapa ini? Si Rasmi. Dia jadi pelampiasan awak ya kan, babak belur kan. Halo Rasmi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, pagi. Ya, pagi. Oke, diskusi kita Dinda Rasmi. Ya, diskusi nanti terus kokik ya. Ya jangan kerasukan lah kau. Oke, lanjut. Tema kita hari ini, anak Maria itu orang, bukan Tuhan. Karena berdasarkan data yang ada, Lukas 1 nomor 31 dan dalam kitab Matius 2 juga dikatakan Maria itu melahirkan orang, bukan melahirkan Tuhan, gitu loh. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau namai dia Yesus. Yang dilahirkan oleh Maria itu orang, bukan Tuhan. Lantas sosok yang kalian tuhankan itu, Dinda Rasmi, itu anak siapa? Silakan jawab, Dinda. Oke, di situ di Matius 1 ayat 26, ia akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus. Itu sambungannya nggak kau dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, kita baca aja. Enggak, kita baca aja tujuh datanya ya. Tujuh aja datanya ya. Matius 1:26 kan. Ini pun nggak ada Tuhan di sini, tengok ya. Matius 1:26 Dinda ya. Kita buka datanya aja. Sampai nomor berapa Dinda? Dinda Rasmi? Matius 1:26 sampai nomor? Matius 1 ayat 26 sampai 28 kayaknya, aku nggak 27. Sampai 28 aja ya. Iya. Oke. Ini ya. Pada waktu usia kehamilan Elizabeth. 21 salah. Yang butuh lah kan. Salah. Matius 1 ayat 21. Sampai Matius 1 ayat 21. Sampai udah itu aja. Ia akan melahirkan anak laki-laki, ini Rasmi. Ini anak laki-laki, orang dilahirkannya ini. Iya, anak laki-laki. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini kan penyampaian malaikat ini kepada Yusuf ini, Dinda. Iya. Ya, ini kan dia melahirkan anak laki-laki, bukan melahirkan Tuhan. Iya, anak laki-laki. Dialah yang menyelamatkan umatnya, kan yang menyelamatkan berarti anak laki-laki. Yang saya tanyakan, adakah ayat Maria melahirkan Tuhan? Dinda? Karena di sini dilahirkan anak. Ya, melahirkan anak laki-laki memang. Siapa dibilang? Siapa bilang melahirkan Tuhan? Melahirkan anak laki-laki. Jadi engkau Tuhan kan siapa? Rohnya, roh anak laki-laki itu. Berarti kau itu yang saya tuhankan. Berarti kau nyembah roh. Iya. Ya Allah. Iya, karena saya punya roh. Kamu yang lain. Kamu punya roh. Rohmu yang menyembah roh. Karena rohnya rohmu itu berasal dari roh.
berarti kau ini nggak punya roh. Kau nggak punya roh. Apa yang mengherankan jika kita menyembah roh? Karena kita juga punya roh. Apa Jadi yang heran di situ? Yang heran itu jika ada seorang manusia menyembah ular, menyembah kucing, itu yang heran. Jadi Rasmi, yang mati di kayu salib itu kau sembah nggak? Yang nebus dosa Rohnya saya sembah. Iya, Rohnya saya sembah. Oke, jadi yang menebus dosamu di kayu salib itu roh atau daging? Yesus yang menebus. Yang tadi dengarkan. Yang darahnya tumpah itu. Ya, anak Yesus, anak laki-laki namanya Yesus. Dia nggak kau tuhankan. Oh, yang tergantung di kayu salib itu tidak kau tuhankan lah, Rasmi ya. Yesus yang tergantung di tiang salib. Siapa yang kau maksudkan? Soalnya ada 3 itu yang tergantung di tiang salib. Iya, Yesus yang tergantung di kayu salib itu tidak kau sembah kan? Ya saya sembah rohnya. Kita tadi sembah rohnya. Ya iya, rohnya yang saya sembah. Iya, berarti jasadnya yang tergantung di kayu salib itu nggak kau sembah kan? Ya tidak, manusianya tidak disembah, rohnya yang Oke, disembah. berarti yang menebus dosamu itu di kayu salib itu adalah manusia kan, bukan Tuhan kan? Manusia dengan Tuhan, karena di dalam tubuhnya ada roh. Emang rohnya bisa keluar dari tubuh kalau selagi hidup? Dalam tubuhku pun ada roh loh, Rasmi. Kayak itu badanmu itu, kalau kau bisa ngomong itu karena rohmu masih ada. Di dalam tubuhmu itu masih ada rohmu, maka kau bisa ngomong. Kalau rohmu sudah keluar dari tubuhmu, kau udah mati, udah metong kau. Di dalam tubuh. Jadi siapa yang menebus di tiang salib? Yesus dengan rohnya. Iya, karena itu tubuh. berada dalam satu tubuh. Di dalam tubuh. Berada dalam satu tubuh. Jadi yang digantung itu roh dan tubuh. Iya, di dalam tubuhku pun ada roh. Kenapa nggak kau sembah? Ya karena rohmu berdosa, keturunan Adam. Loh, Yesus juga keturunan Adam. Itu kan bahasanya. Dari Abraham. Bahasanya Maria itu perawan mengandung Yesus. Iya, itu bahasanya. Matius 1 nomor 1. Bahasanya. Dia kan anak keturunan Abraham. Bentar, biar aku kasih tahu samamu ya. Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Janji Allah itu adalah akan menyertai Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya, dan perjanjian itu kekal. Di janji itulah yang ditepati oleh Allah. Janjinya Allah datang kepada bangsa Israel, lahir menjadi manusia, namanya Yesus. Itulah janji Allah kepada Abraham. Oh, berarti Allah berjanji. Bentar dulu. Namun kenyataannya Maria mengandung Yesus itu dalam keadaan perawan. Itu sebenarnya itu kalau hubungan biologis antara Yesus dengan Yusuf itu tidak ada. Tetapi itu janji Allah, ya, itulah janji. Oh, berarti yang kau tuhankan itu bukan anaknya Maria kan? Yang stresnya kau udah dibilang rohnya janji rohnya Yesus itu Allah itu roh. Iya yang kau sembah itu kan berarti bukan anaknya Maria kan? Dua-duanya, rohnya dan tubuhnya saya sembah. Berarti dua Tuhanmu. Emangnya kalau di dalam tubuh itu ada dua? Tubuh dengan tubuh itu ada dua. Roh dan tubuh itu satu kesatuan itu, Dinda. Ya udah satu kan? Nah, kenapa kau bilang dua? jadi ketika mati di kayu salib, jasad yang mati di kayu salib Tuhan bukan? Hah? Tuhan itu Allah, ya kan? Allah itu roh. Emang bisa roh mati? Emang Gini, bisa Dinda. roh mati? Ini Dinda. Roh bisa mati? Jawab dulu. Dinda. Roh bisa mati? Jawab dulu. Rohku juga nggak bisa mati. Rohku juga nggak bisa mati kan? Nggak bisa kan? Rohku juga nggak bisa mati. Ya Kenapa sudah. Nah, karena rohmu berasal dari
keturunan Adam yang terkutuk jatuh ke dalam Yesus dosa. juga dari keturunan Adam. Dari keturunan Adam itu karena janji Allah kepada Abraham. Janji Allah kepada Abraham. Bahwasanya Maria akan melahirkan Tuhan gitu. Maria perawan, Maria Iya. perawan. Allah itu berjanji. Nggak ada keturunan biologisnya, keturunan biologisnya nggak ada. Paham nggak? Bener? Keturunan Ada? biologisnya nggak ada. Kita buka datanya gimana? Keturunan Kita buka. biologisnya nggak ada. Kita buka datanya gimana? Tetapi karena janji Allah kepada Abraham, bukalah. Nih saya buka datanya ya. Silsilahnya memang iya, silsilahnya memang iya, ada silsilah. Nih. Tetapi Maria mengandung Yesus itu perawan. Perawan dia mengandung. Paham nggak kau? Ini aku buka datanya Kenapa ini. dimasukkan? Kenapa dimasukkan ke silsilah Abraham? Kenapa dimasukkan? Ini. Karena janji Allah kepada Abraham. Nih dia tanya dia tengok ya. Kau bilang tadi tidak melalui benih ya. Nih. Roma 1 nomor 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Sekarang kita buka ya di dalam original teksnya ya. Dari benih ya, dari keturunan dari benih. Ini yang kita buka nih. Dari mana Dinda? Yesus dari mana? Janganlah kau pakai gaya iblis menyesatkan. Nah, kan. Di Islam aja diakui Maria itu perawan mengandung. Ini loh, dia yang mengatakan loh, Nah, sabda kita. Berarti kau juga merusak ajaran Islam di sini. Nggak ada Islam Maria aja di mengakui. di Al-Quran. Maria juga mengandung dalam keadaan perawan kan? Loh, tapi tidak ada ayat dalam Quran yang mengatakan dia itu anak keturunan Daud. Berarti kau merusak semua agama di sini. Dinda, gini loh, Menyesatkan Dinda. semua agama kau. Dinda, di Ah. dalam Al-Quran Kau tidak ada menyesatkan dikatakan semua agama. ya, Yesus itu keturunan Daud, nggak ada dikatakan. Tapi kan dikatakan perawan kan, mengandung perawan Iya, dikatakan. Maria perawan, Ya tapi sudah. Yesusnya itu tidak keturunan Daud. Kenapa kau buka sperma di situ? Spermamu melayang ke sana. Nah, ini masalah. Jadi dalam Udah, Matius 1 nomor 1. Udah kepala botak kau menyesatkan udah. Kan kerasukan kok lagi. Persoalannya Dinda, dalam Matius 1 nomor 1 silsilah Yesus ditarik kepada Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Daud gitu loh. Kan? Sementara di dalam Roma 1 nomor 3 ini, kalau Dinda baca ini ayat seterusnya Dinda, tengok Dinda ya. Nih, nasab Yesus itu disampaikan kepada Daud. Ini nih. Wahai anak Daud, kan dikatakan dia anak Daud, teman ini. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, anaknya ini adalah Yesus di situ ya. Ini kita buka dalam original teksnya benih nih. Nih, ternyata nasab dia dari sperma Daud. Gimana ini? Dinda Agak Rasmi. lain kau, agak lain kepala botak kau. Ini loh Dinda, Didengarkan ya, di Al-Quran aja dikatakan Maria itu mengandung perawan. Kok lari kau ke sperma? Iya benar, Jawab dulu, kenapa kok bisa lari ke sperma? Perawan kok bisa lari ke sperma? Oke, dengar Dinda ya. Di dalam Matius 1 nomor 1, nasab Berarti Yesus gini, itu kan ini disambungkan Paruk, kan berarti ajaranmu Paruk, seorang perawan itu mengandung jika dimasukkan sperma, itu ajaran yang kau sampaikan Dinda, sekarang. dengar dulu, kasih Itu abangnya memang dulu. kenyataan. Itu memang Kasih kenyataan abangnya menjelaskan ajaranmu. Dinda. Lah. Dinda Rasmi. Dinda Rasmi. Itu Kasih abangnya dengarkan dulu. Tadi kamu akui Maria itu mengandung perawan. Lalu kau buka data sperma. Berarti kau mengajarkan seorang perawan itu mengandung karena sperma. Ajaranmu kenapa berbelit-belit? Namanya perawan itu tidak ada sperma. Ini Dinda ya, ini Dinda. Ini Berarti Dinda. kau lebih parah kau dari penyesat kau. Ini Dinda. Masalahnya Dinda, ya,
Ini nasab Yesus itu disambungkan kepada Daud. Ini dia. Silsilah dia disambungkan, inilah kan. Ini ekor Roma 1 pula. Mana Matius 1 ini? Ini Matius 1. Ya, kenapa disambungkan Inilah kepada silsilah Daud? Yesus, Iya. anak Daud, anak Abraham. Udah? Anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ini kan disambungkan ini. Nasab Yesus ini. Ini. Zebua ini. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ternyata nasab Yesus ini disambungkan pada Yusuf. Yusuf ini adalah anak keturunan Daud, di mana Yusuf ini lahir dari sperma, ya, yang dari sperma keturunan ini semua. Karena Yusuf dari spermanya Daud, maka otomatis ketika Yesus disambungkan nasabnya kepada Yusuf, maka Yesus juga dari spermanya Yusuf. Ini Dinda. Inilah sambungan, kalau bahasa biologis yang mengatakan inilah sambungan sperma tadi. Inilah sambungan sperma tadi. Ya, Ram spermanya memperanakkan Aminadab spermanya itu memperanakkan Nahason. Nahason spermanya itu melahirkan Salmon sperma itu melahirkan Boas. Udah teruslah begini, udah. Uzia spermanya itu memperanakkan Yotam spermanya itu memperanakkan Ahaz, ya. Baru apa lagi nih? Bab Yakoya spermanya itu memperanakkan Sialtiel spermanya itu memperanakkan Zerubabel spermanya itu memperanakkan Abihud. Inilah seterusnya, udah. Yakub spermanya itu memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Sementara dalam Roma 1 nomor 3 ini dikatakan. Oke, bentar dulu. Tadi kau katakan di situ Yusuf memperanakkan Yusuf suaminya Maria, kan gitu, ya kan? Oke, kita masuk dulu ke Matius 1 ayat 18 sampai 21. Biar saya baca ya, dengar ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ini ya. Jadi ternyata Maria ini sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum bertunangan dengan ini Yusuf yang kau bacakan tadi, Yusuf tadi, ya. Jadi ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Gitu. Tidak. Yang memang masuk ya. Bentar dulu, belum siap. Bentar dulu. Jadi memang Yesus ini masuk ke dalam keturunan Yusuf. Karena yang menjadi karena yang menjadi suami Maria adalah Yusuf. Tetapi Yusuf tidak melakukan hubungan dengan Maria. Oke, mana datanya? Maria ini mana datanya? Tadi saya baca kemana kepala botak kau, kupingmu kemana? Mana? Aduh Tuhan. Mana datanya? Kalau Yusuf tidak melakukan hubungan, di situ nggak ada. Nggak ada ayat yang mengatakan Yusuf tidak melakukan hubungan. Oke. Aku baca lanjut ya. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya maksudnya. Kita lanjut aja langsung ke ayat 25 ya. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi
tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, tidak bersetubuh sampai sekarang saya tanya Dinda, dalam Matius 1 nomor 1, dengar dulu lah, gantian kita. Malas aku lama-lama sampai nyesat. Gantian lah kita, Dinda. Yang jadi pertanyaannya dalam Matius, aduh merajuk. Ya anak gadis saja Rasmi. Yang jadi pertanyaannya Rasmi, dalam Matius 1 nomor 1 sampai seterusnya, kenapa nasabnya silsilah Yesus ini disambungkan kepada Yusuf? Dari Yusuf sambung kepada Daud. Kenapa? Sementara di dalam Roma 1 nomor 3, anak keturunan Daud itu dikatakan dari spermanya Daud. Yusuf itu dari garis keturunan spermanya Daud. Jika nasab Yesus itu disambungkan kepada Yusuf, maka dia dari sperma siapa? Makanya kalau kalian sambungkan nasabnya Yesus kepada Yusuf, maka kalian benarkan fitnahan dari orang-orang Yahudi pada saat itu terhadap ibunya. Kalianlah yang membenarkan fitnahan Yahudi yang mengatakan Maria itu berzina, karena kalian tuliskan dalam Bible kalian nasab Yesus itu disambungkan kepada Yusuf. Makanya kalau siapa sebenarnya yang telah menghujat Yesus itu? Kalian yang menghujat dan menghina Yesus, bukan kami. Oke, kita naikkan lagi ya adik-adik OTN yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang 700 polo dulu aku bata mualaf, 120 lagi biar bisa on cam. Ayo dong, yang 700 polo aku. Iya, polo lah teman-teman. Masa dari semalam belum dapat 1000 itu istrinya. Tolonglah bantulah. Loh, kok nggak ada yang duduk naik ya, duduk jatuh semua ya. Oke, Natasha, selamat gabung Natasha. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Adil sampaikan. Salah pencet kali. Oh iya, siap. Maaf ya, turun aja. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ian, selamat gabung. Pak Ian. Papa Zola, barakallahu fikum. Pak Bagian. Baru udah berapa bocil keempat? Baru satu udah aku bilang, itu pun mama buat. Kok nggak percaya? Tanya aja makmu. Harus berapa kali aku bilang samamu, ya? Baru satu, itu pun makmu. Tapi udah lumayan si Rasmi tadi ya, udah mulai diskusi pakai data, buka-buka isi Bible dibaca, udah lumayan ya. Enggak terlalu meracau. Itu aja kau tanyakan, Kartini, selamat bergabung Kartini. Angkat Kartini. Malam Bang Faruk ungkapin ya. Apa? Tadi malam Bang Faruk ungkapin. Iya, aku rungkatkan tadi malam. Iya, aku pikir ungkap sendiri. Ya. Enggak, mau ke pagi, aku mau beli ikan. Ibu si Gondrong. Enggak lah, untuk anak istriku lah. Si Gondrong apa lagi diurusin itu? Kan dia makan ikan, kasihan loh. Jadi dia kau ambil belum dia dari Pareng? Ya, Udah. Pada Isya udah mau ambil sih. Udah ku angkat, bentol-bentol badannya. Agak apa? Kamu jawab. Apa agak geletean, berlepasan catnya. Apa Rek? Assalamualaikum. Izin pamit aku di Ayo guys, 53 lagi guys, follow guys. Handphone gue tinggal 53 lagi. hilang kemarin di stasiun. Ya.
Disambar orang. Oh, bukan hilang namanya, disambar. Kau bilang hilang. Ya, mobil kau geri kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wong deso. Kita naikkan wong deso. Halo wong deso, selamat bergabung. Ya, selamat bergabung. Selamat siang, Bang. Ya, Islam Kristen. Saya Kristen, Bang. Oke, diskusi kita Dinda. Ya. Bang, sepeda santai, barakallahu fikum. Gimana? Gimana? Diskusi kita sesuai tema. Apa temanya? Ya, anak Maria orang, bukan Tuhan. Karena berdasarkan Bible kalian dalam Matius 2 dan Lukas 1 nomor 31, Maria itu kan melahirkan seorang anak laki-laki. Gitu loh. Nah, sementara ya anak Maria yang dilahirkan dia ini adalah Yesus. Dan Tuhan ada kan juga nama Yesus, betul? Tuhan saya Tuhan, Bang, bukan Yesus. Oh, Tuhan Anda bukan anaknya Maria? Bukan. Oh, bukan. Tuhan Anda bukan anak Maria? Bukan. Oh, jadi Tuhan Anda siapa? Tuhan. Iya, dari mana Anda mengenal Tuhan Anda? Loh, Abang paham nggak saya itu Kristen apa? Oh, Kristen apa, Bang? Saya sekte Yehova, Bang. Gimana? Yehova ya, Yehova. Bukan. Saya Yehova, Bang. Saya sekte Yehova, Bang. Oh, Yehova. Jadi abang nyembah ke siapa? Abang nyembahnya ke siapa? Ya sama dengan Abang nyembah siapa? Loh, kok disama-samain sih? Abang jawab dulu, abang Adinda nyembahnya ke siapa, Adinda? Tuhan. Iya, Tuhan Anda namanya siapa? Alam semesta ini. Iya, Tuhan alam semesta ini namanya siapa? Ya Tuhan. Iya, Tuhannya siapa namanya? Ya Tuhan. Kenapa Tuhan itu adalah pencipta alam. Ini loh, Bang. Ini loh, Bang, anak desa. Itu kan ada yang dari Kristen mengatakan Bapak namanya, ada yang menyatakan Yohevavi namanya. Loh, itu lain, Bang. Jangan samakan. Kami itu juga banyak sekte kayak Yehova. Kami tidak percaya Yesus itu Tuhan. Itu jangan maksudnya 25 Desember saja. Kami tidak percaya itu hari Natal, Bang. Ya. Ya, jadi bukankah maksudnya gini, Bang, bukankah saksi Yehova mengambil daripada nama Yohevavi, menyatakan bahwasannya itulah sang penyelamatnya? Bukankah dia Tuhannya, Bang? Namanya Yehova apa bukan? Tuhan saya itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Abang jangan memaksakan keyakinan saya. Ya cukup, bukan, Bang, yang Tuhan sudah titik. Oh ya, namanya Tuhan selesai. Sama ketika karena gini, Bang, ada pemahaman tentang Yehova ini adalah Yesus yang sang penyelamat dan juga Yohevavi, antara dua, Bang. Yang mana sekarang maksudnya? Apakah Yehova itu adalah Yohevavi-nya ataukah Yesusnya, Bang? Abang bertanya. Oh ya, makanya ditanyakan tadi kan. Itulah namanya diskusi, Bang. Step by step ditanyakan. Abang Tuhannya namanya siapa? Dulu apa ini, Komal? Oh, nggak sanggup dia. Nggak mampu dia memahami. Malu dia karena tadi dia bilang saksi Yehova, tapi ditanya Tuhannya dia nggak tahu namanya. Lucu kan? Lucu. Saksi Yehova itu bersaksi pada siapa kau, Bang? Kau bersaksikan terhadap apa? Selamat pagi. Ya, Dinda Elia, Islam Kristen. Saya Oteng. Oke, kita diskusi langsung, Dinda ya. Saya harap saya mau bertanya dulu nih. Ya, iya boleh bertanya, tapi saya bertanya turun, Dinda, kalau nggak on cam. Oke. Saya tanya dulu. Oke, siap bertanya turun, Dinda ya. Nanti kita jawab di atas ya.
Kok langsung turun? Janganlah langsung turun. Jangan. Iya, kalau nggak on cam begitu Dinda. Aturannya dari si Gondrong kayak gitu. Oke, saya on cam ya. Sabar. Iya, Saya pakai dulu masker. Bentar, saya pakai dulu masker. Sabar. Enggak apa, bukan apa teman-teman. Gondrong marah. Sabar. Saya pakai masker. Sabar. Kalau nggak on cam marah Gondrong. Cepatlah Dinda, Anda lama kali pakai masker kayak lamanya pakai celana. Sabar. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. The King, kalau siapa naik, minta naikkan ya si Malik ya. Ada titipan paus ini dari Ito Manik ya, untuk beliau. Ada dia di bawah, naikkan aja. Aku udah undang dia, belum datang juga dia. Malik Suriah, Malik Suriah kan dia ya? Iya. Oh, lamanya kau. Sudah. Nah. Pakai masker aja. Apa? Ya, iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Nah, dalam Quran surah At-Tariq nomor 5 sampai 7, dikatakan di sana. Kita buka. Oke, buka dulu. Ya, Quran surah At-Tariq nomor 5 sampai 7. Rik 5 sampai 7. Dikatakan di sana bahwa manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, spermanya memancar dan keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Di profil saya itu sudah saya buat gambarannya. Sementara dalam ilmu sains, sperma itu keluar dari alat kelamin laki-laki. Ya. Kau tunjukkan dulu sama aku manusia yang spermanya keluar dari tulang punggung. Apakah si paru ini spermanya keluar dari punggung? Apakah ketika kau berhubungan suami istri, kau masukkan tulang belakang ke alat kelamin wanita itu? Kau jawab dulu. Oke. Analoginya gini, ya. Ketika dikatakan sumber air ini keluar dari sungai, ya, apakah itu keluar dari sungai apa keluar dari selang? Kamu bilang memancar. Sumber air ini dari pegunungan. Ternyata air yang kau minum di rumahmu itu dari dispensermu apa dari pegunungan? Kalau cuma berbicara keluar, tidak ada kata memancar. Oke, saya ikuti kau. Sementara dalam Quranmu bilang memancar. Kau tahu memancar? Contoh memancar begini. Oke, dengar Dinda ya. Ketika kau pipis, itu memancar. Saat kau pipis Faruk, itu memancar. Nah, Quran bilang hendaklah manusia. Dengar. Aku bilang sperma itu memancar dari tulang. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Udah, keenamnya. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ya, air mani yang terpancar. Sekarang saya tanya, manimu terpancar enggak? Justru itu tunjukkan kepada manimu terpancar enggak? Manimu terpancar enggak? Ya lagi. Sabar bang, kalau diskusi bang, dijawab, ditanggapi bang, jangan melompat pada pertanyaan baru. Yang dibahas yang terpancar lagi enggak? Justru itu yang saya tanya, kalian tahu enggak? Tunjukkan dulu sama aku manusia yang air maninya terpancar dari tulang. Oke, sekarang saya tanya dari silakan membojo. Air mani benar, air mani saya itu terpancar dari alat kelamin. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Dan sabar bang, sabar. Yang hamba baca adalah dari air mani yang terpancar.
yang dijelaskan tentang dari tulang Bilang sulbi dari itu tulang sambung yang terpancar dari tulang. dengar dulu, Itu dengar. sambungannya, Anda jangan nggak potong. mau dengar. Anda nggak mau dengar. Saya sedang menyampaikan ke situ. Dengar aja Jangan. dulu. Oke, Udah. silakan. Anda Silakan. dengar aja dulu. Saya semesta Ya, ke situ iya, ini. lanjut. Yang disebutkan pertama air mani yang terpancar yang keluar dari tulang sulbi. Jadi yang keluar dari tulang sulbi itu adalah air maninya, Bang. Bukan dikatakan dia terpancar. Yang terpancar itu maninya. Abang paham nggak bahasanya? Oke. Loh, itu ada komanya, Bang. Ada komanya. Abang baca ada tanda komanya. Tulang sulbi Ada tanda bacanya aja, Abang nggak ngerti. Payah, Bang ini. Abang baca baik-baik, Bang. Abang baca baik-baik. Saya baca baik-baik. Dia Begini, diciptakan Quran dari bilang air begini. mani yang memancar, ya, yang keluar dari tulang sulbi. Itu airnya diputus, Bang, terpenggal. Itu airnya kan beda tuh. Astaga. Ya, Bukan loh. terpisah dia, Tulang bukan sulbi disambung dan dia, tulang Bang. dada. Ada kata dada. Tidak dikatakan terpancar dari Bisa tulang dikau. sulbi. Dapat dari mana, Bang, itu pemahamannya? Dan Bacanya dada bagaimana kau caranya? baca itu ayatnya. Tulang sulbi dan tulang dada. Abang bacanya bagaimana caranya? Itu kan Astaga, ayatnya ada abang tanda baca itu. berhentinya. Bukan Baruk, Baruk Senibara. Kau tunjukkan dulu. Cepat. Itu ayatnya Ini terpisah, kawan nomornya ini bisa, bumi, Bang. nggak tahu. Saya bacakan ayatnya Woi. ya. Woi, Rajab, dengarkan orang ngomong di Jawa. Kau nggak mau dengarkan? Yang Rajab, kau terpancar binatang. di antara tulang Woi, sulbi sapi. dan tulang dada. Woi, anak babi, dengarkan dulu orang ngomong. Nah, inilah Kau langsung dijelaskan kamu keluar. dengar, kau binatang, kau di sini bebas nih Alasan ngomongnya. kau. Udah berarti Mati kau nanti di sini. Kau spermamu ketika Woi, terpancar keluar sate itu babi dari yang dalam tulang. kau dengarkan. Kaulah salah satu manusia Aku yang mau menjawab, kau nggak ngerti otak itu, otak udang yang bisu. tulang belakang Makanya yang kau gini. masukkan kalau kelamin istrimu itu benar-benar Makanya tidak. jangan makan udang sama tai-tainya. Kalau Bang, kau jangan berumah tai, istri jangan kau. cowok, apa Gini kau aja, masuk gini tulang aja, belakang? gini Belajar aja, banyak, gini belajar aja. banyak, belajar Gini banyak. aja, Bisa, Bang belajar Bejo, Quran Bang ini Bejo, namanya. Bang Bejo. Lu ambil Gak alih dapat Bapak poinnya lu. kita, Bang Bejo. Gini aja, Elia. Kau bertanya, mau minta jawaban nggak? Kau mau bertanya atau mau begado? Kalau kau bertanya, setelah kau bertanya, kau diam, aku jawab, oke? Tapi kalau kamu masih menimpal-nimpal begitu, kamu tidak menunjukkan kecerdasanmu. Malahan Justru kamu begini. menghinakan dirimu. Bukan, Nampak alasannya kenapa kau tutup saya, wajahmu. Baru. Inilah alasannya kenapa kau tutup wajahmu. Ini bar, dengar. Oke, dengar. Di dalam surah At-Tariq itu Bikin malu aja dijelaskan orang bahwasanya sumber sperma itu dari tulang sulbi dan tulang dada. Itu sumbernya. Tempat pemancarnya ya tetaplah nonotmu. Sains adalah sumber sperma itu dari zakat. Oke. Silakan nggak ngerti juga. Silakan. Memang dongol, Silakan anak tunjukkan. babi kau, anak binatang kau, memang nggak pakai otak. Ya, sama Dengar dulu, Bang Bejo. disuruh. Bang Bejo, Dari tulang sabar dada. dulu. Dengar binatang. Woi anjing, kau dengar kau Silakan. Sekarang gini, Elia. Sekarang kau tunjukkan data yang kau katakan. Sains menyatakan, ya, sperma itu tidak bersumber dari tulang sulbi. Kasih datanya. Oke, bukan. Nanti aku kasih datanya ke kau, menyatakan sel sperma itu berasal dari tulang sulbi. Silakan. Faruk, bukan cuma kau, silakan. Kasih datanya. Sains menolak sel sperma itu berasal dari tulang sulbi. Kasih datanya. Tunjukkan datanya. Aku sudah kasih penjelasan ke kamu. Makna dalam surah At-Tariq itu menyatakan sel sperma itu bersumber dari tulang sulbi. Sumbernya sama analoginya seperti aku sampaikan tadi. Ketika kau meminum air mineral yang katanya dari pegunungan, kau minum di pegunungan atau dalam kemasan? Kau meminum dari kemasan. Nah, nampak mukanya, screenshot teman-teman. Screenshot, dapat muka kau, habis kau. Nanti itu Bang Faruk. Udah dapat mukanya. Udah dapat mukanya. Ya, kau minum air kemasan itu dikatakan dari pegunungan. Kau minum di pegunungan atau kau minum dalam kemasan. Sekarang tunjukkan datamu, ya, yang dari pihak sains menyatakan sel sperma itu tidak dari tulang sulbi. Nanti aku tunjukkan. Oke, saya jawab ya. Dengar. Kau dengar, Data. Oke. Sekarang kau konsultasi Data. dokter, kau Tunjukkan tanya datanya. dari mana? Dari Jakar. Data.
Dari akar, bukan dari tulang dada. Sejak kapan sperma dari tulang dada? Dungu kali kau. Datanya. Datanya sains. Waktu belajar di biologi, SMP, SMA, sampai kuliah. berarti belajarnya salah biologi. Makanya kau nggak tahu gonad itu bukan pabriknya. Gonad itu hanya gudang penyimpanannya. Saya berbicara fakta. Kalau saya menghujat, itu bukan produksi di situ. Kau baca betul ilmu biologinya. Gonad, jakar itu bukan tempat produksi, tapi gudang penyimpanan. Jangan salah kau, itu khusus setelah matang. Sperma yang matang. Baca lagi kau biologinya. Kau pikir aku nggak tahu biologi? Binatang kau, memang anjing kau ya. Diajak ngomong aja payah kali kau, dengarkan. Udah bodoh kau, otak kau nggak pakai. Memang sia-sia kau dilahirkan mamakmu berarti. Menyesal opungmu melahirkan kau. Dilahirkan manusia kok jadi anjing. Kau ini kau mau bebas. Aku tukang penghujat aslinya. Diajak ngomong bagus-bagus nggak mau kau. Koyak-koyak nanti, belum mungkin buat. Ya, cek. Ini datanya teman-teman. Dia dengan kebenciannya aja itu, bahkan surat At-Tariq itu menjelaskan luar biasanya Quran itu. Jauh sebelum adanya ya teknologi, Al-Quran itu sudah menjelaskan sains ya tentang asal muasal sumber dari sel sperma itu tadi ya. Makna di situ dikatakan sperma itu bersumber dari tulang ekor atau tulang sulbi, dikeluarkan dari ya kelaminnya, dikatakan memancar, itu tempat keluarnya. Tulang ekor atau tulang sulbi dan tulang dada itu sumbernya. Ini penjelasannya, tengok nih. Nih. Nih, tulang sulbi dan tulang rusuk. Dalam beberapa konteks seperti tafsir Al-Quran, tulang sulbi, tulang belakang, dan tulang rusuk, tulang dada, bisa diartikan tempat sebagai tempat asalnya, tempat asal sperma tadi, dan ovarium sel telur. Namun ini adalah implementasi simbolis, bukan tempat fisik mana sperma diproduksi. Ya, jadi tempat keluarnya itu tetap nonotmu ketika dikatakan memancar. Ini aku kemarin ada baca ini ya, apa? Bentar teman-teman ya, aku ada baca sains, ternyata di tulang ekor tikus ada sel sperma.
Bentar, nge-lag teman-teman, HP satu lagi nge-lag. Bentar ya. Ingat nggak dulu? Terus saya nggak menyimpulkan langsung masa ini salah atau bilang ini salah nih, ya kan? Dengar. Tapi saya harus cek dulu dong, kayak dunia kedokteran gitu kan. Dengar, teman-teman. Ahli tulang atau segala macem. Dengar. Ahli, apa namanya, badan lah. Saya cek ternyata tahun 2004 itu udah ada tes di Newcastle kalau apa namanya, seekor tikus, tulang sulbinya itu dicek, ternyata ada sel sperma, tapi sel sperma itu belum aktif. Nah, nggak tahu gimana cara mereka aktifin, mereka suntik ke sel perut tikus jadi anak tikus. Tahu kalau tulang sulbi itu ada partikel sperma itu dari mana? Pasti dari obrolan. Kita ulang ya. Terus saya nggak menyimpulkan langsung masa ini salah atau bilang ini salah nih, ya kan? Tapi saya harus cek dulu dong, kayak dunia kedokteran gitu kan, terus ahli tulang atau segala macem, ahli apa namanya, badan lah. Saya cek ternyata tahun 2004 itu udah ada tes di Newcastle kalau apa namanya, seekor tikus, tulang sulbinya itu dicek, ternyata ada sel sperma, tapi sel sperma itu belum aktif. Nah, nggak tahu gimana cara mereka aktifin, mereka suntik ke sel perut tikus jadi anak tikus. Nah, sekarang gini, sekarang jawab, menurut Bibelmu sperma itu asalnya dari mana? Bentar teman-teman, aku udah kerjaan lagi, bentar ya. Ada sperma di Bible, keju kan? Di Bible nggak sperma, keju. Mana sperma dikatakan di Bible? Kalau mau tahu tentang secara biologi, ya, sperma itu adalah bahannya protein, bahan utamanya. Dia diproduksi, ya, kalau protein katanya itu bergumpal di dalam gonad atau jakarmu itu akan mengalami penyembuhan daging, tumor. Itu tumor. Kalau yang namanya sel sperma yang akan dipancarkan, dia cairan tetap. Jadi di dalam jakar gonad itu sebagai gudang penyimpannya. Produksinya di mana? Dari tulang. Buktinya apa? Tulang sumsummu itu berisi protein jenuh dengan darah. Ya. Kau bantah ini, bagaimana bisa dalam tulang sumsum itu ada protein jenuh? Itu bahan produksi protein untuk penghasil sperma. Sumbernya di situ, pabriknya antara tulang dada. Pengumpulnya itu di ovum dan di ovarium dan di gonad pada pria jakar. Kalau ngerti biologi jangan sosok ngomong biologi ya. Pakai ilmumu, pakai ada ilmu. Pikir ilmu biologi itu sesuai akal otak dalam kepalamu itu enggak, ada kayak ada ilmunya.
Siapa nih? Kang U nih, Kang U. Kalau ada yang lebih baik penjelasannya dari Musa kan, sampaikan. Coba apa? Jangan cuma bertanya ngomong apa. Kalau nggak dengar memang kau budak. Ada memang dalam Quran itu ya. Menyumpahum lahir jiun. Ya, ada di situ. Jadi udah ada disebutkan dalam Al-Quran, sudah tahu kami. Ilmu disampaikan kau nggak mau tahu, itu udah ada di situ dalam Quran. Itu kafir namanya dalam Islam. Itulah kafir. Sesuatu yang benar, sesuatu yang memang sudah kau tahu kebenarannya, nggak bisa kau bantah. Nah, kau berdalih. Itu namanya orang yang kafir. Tutup diri dari ilmu, dari pengetahuan, dari kebenaran. Sumber terbenar itu wahyu firman Tuhan. Ada yang bisa kalian jelaskan dari ajaran agama kalian, ajaran Bible, ilmu atau kejamu? Silakan naik. Kau punya ilmu typing, kau permalukan kau. Oke, paling kaleng di sini. Ya, tapi teman-teman lihat nggak mata Oten tadi ketika diskusi teman-teman? Lihat nggak matanya? Mabuk dia gitu. Tengoklah mata Oten tadi, macam iblis kan? Matanya merah, penuh dengan kebencian, kemarahan. Tengok nggak teman-teman matanya tadi teman-teman? Serem kali kan matanya kan? Seakan-akan mau makan orang hidup-hidup, penuh kebencian. Iya, matanya tadi. Wow, matanya ngeri kali kan? Seram kali teman-teman. Berarti tua itu ya. Tua berarti bukan kampus enggak, ya. Enggak, Bang Bejo. Jadi begini Bang Bejo. Ya. Mereka ini lebih mengandalkan kebenciannya gitu loh. Kita yang berupaya diserangnya aja tenang kita. Kita berupaya untuk tenang. Bang Faruk berupaya untuk menjelaskan, tapi tidak diberikannya penjelasan gitu loh. Banyak orang syahadat dengan surah At-Tariq itu tadi. Banyak orang dapat hidayah. Bukan orang tanggung-tanggung loh. Dokter itu yang banyak syahadat itu mau baca surat At-Tariq itu tadi nggak lebih paham dia gitu loh. Dunia kesehatan daripada dokter itu tadi. Ini Bang Faruk coba berikan gambaran analogi ya. Ngeri kali memang Oten ini matanya itu itu di penisnya mungkin biar tahu dia rasanya kayak mana. Isi dalamnya berdedel. Matanya tuh begitu orang kayak gini. Satu, Ahi, Bang Faruk, Bang Bejo, Bunda. Jadi analoginya itu begini teman-teman. Surah At-Tariq itu tadi ya. Di situ dikatakan memancar bukan keluar ya. Ini nih analoginya teman-teman. Jadi kalau kita dikasih penjelasan tenang, menjelaskan kayak gini, enak diskusinya gitu loh. Tapi dia nggak mau penjelasan. Ini teman-teman ya. Nah, ini sebuah tong di dalam musola. Ini tong air. Ya. Ini mesin pompanya. Ya. Ini mesin pompa. Nah, inilah selang. Ya. Nah, ini keran airnya. Nah, tulang sulbi itu dikatakan memancar dari sini. Ini tempat memancarnya yang menghentakkan tus. Ini dia. Tulang sulbi ini tadi. Nah, makanya dalam Quran dikatakan tempat memancar, bukan keluar. Kalau keluarnya ini keran. Ini keluarnya, ini memancarnya. Makanya dalam surah At-Tariq tidak dikatakan tempat keluarnya. Nih, kita buka lagi surah At-Tariqnya ya. Nih, kita buka surah At-Tariqnya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ini tempat keluarnya. Ya, di siapa? Dari mana memancarnya itu? Dari mana memancarnya sperma tadi? Yang keluar dari antara tulang sulbi.
dan tulang dada. Ini dia bersumber dari sini. Dari sini dia dikeluarkan tuh, medianya itu dikeluarkan dari keran ini tadi. Begitu. Dan kalau dia buka YouTube, banyak dokter-dokter memberikan penjelasan tentang itu. Nggak ada yang menyalahkan. Makanya tadi aku bilang, tunjukkan catatan-catatan para orang-orang sains yang membantah surah At-Tariq tadi. Tidak ada, sains tidak ada. Bahkan tim medis aja tidak ada yang menyalahkan itu tadi. Tim medis tidak ada yang menyalahkan surah At-Tariq itu tadi. Bahkan mereka membenarkan. Sementara ya, jika kamu memang mau menyalahkan, menurut Biblemu ya, sperma itu berasal dari mana? Kalian aja manusia dari keju kok. Dari kita biasanya kan dari keju. Makanya sing-singkan dulu kebencian kalian gitu loh. Jangan benci kali, apa? Minoritas loh teman-teman, berani mereka kayak gitu. Bisa kalian bayangkan kalau kita jadi minoritas di sini, habis. Percayalah kalian, habis. Nggak dikasih kalian bernapas. Kita nggak usah, makanya aku bikin VT teman-teman, nggak usah jauh-jauh saja lah. Anggaplah Oten yang mimpin negeri ini, kalian yang mimpin negeri ini, kalian mimpin kami, silakan. Mayoritas kalian di sini, saya tanyakan, dengan hukum apa kalian memimpin negeri ini? Hukum apa yang kalian gunakan? Silakan, dengan hukum apa? Tengok negeri-negeri ya, yang mayoritas Oten. Contoh Jerman, pernikahan sejenis dilegalkan. Amerika, Kanada, Meksiko, perjudian dan narkoboy dilegalkan. Haram. Kamu nikahin bocil dilegalkan. Apa Dinda? Ini Islam Kristen? Kristen. Ya. Oke, silakan. Seandainya kamu Kristen yang memimpin negeri ini, dengan hukum apa kau bawa negeri ini? Silakan, kau bangun negeri ini. Jadi berdasarkan apa? Iya, dengan hukum apa negeri ini akan kau bangun? Akan kau pimpin negeri ini? Kita contoh berdasarkan negara mana? Karena negara mana? Kan banyak. Kau ya, kan Kristen kan banyak. Kau Kristen, ya. Aku tanya, ketika kau Kristen memimpin di negeri ini, adakah hukum di dalam Bible yang bisa kau gunakan untuk membangun negeri ini? Itulah penjelasannya tadi. Iya, berdasarkan negara mana? Karena negara mayoritas Kristen kan banyak. Mana? Negeri ini loh, negeri ini. Kau nggak usah pikirkan negara lain lagi. Bang Paro nanya ke aku, Bang Paro. Hah? Bang Paro nanya ke aku. Nah, contoh itu, andai kan itu memimpin negeri ini, dengan hukum apa negeri ini toh bangun? Hukum pembantaian, aku bantai hotel-hotel kayak si Daniel ini, longor kali. Enggak gitu lah. Negeri ini loh Daniel, seandainya Daniel, kamu yang jadi pemimpin di negeri ini. Nah, dengan hukum apa kau bangun negeri ini? Ya, tapi hukum itu dari seandainya ya saya orang Kristen yang jadi pemimpin Indonesia ya, pokoknya kita ambil contoh, kita ambil kepemimpinan dari Amerika lah ya kan. Amerika kan negara mayoritas Kristen. Amerika, ya, orang Amerika kan belajar Bible loh. Itu menunjukkan, dengar dulu Dinda, itu menunjukkan udah terbiasa kalian mencuri hukum. Udah terbiasa kalian curi hukum Yahudi, kalian ambil dalam hukum kalian yang enak-enaknya aja. Ini seandainya kau pun dikasih negeri, kau bangun hukum di negeri ini dengan cara kau curi hukum Amerika. Memang mental kalian mental pencuri hukum. Kau tanyakan di Bible kau, jangan kau curi hukum negeri orang. Iya, kan kalau kita berandai-andai kan belum ada terjadi. Kalau Amerika kan udah ada terjadi, udah ada. Iya, hukum di Bible kau yang kutanyakan gitu loh.
Adakah Kamu hukum di dengar nggak Bible kau perkataan yang bisa Trump? digunakan Kamu dengar nggak kata untuk perkataan memimpin Donald Trump? sebuah negeri? Amerika balik ke agamanya. Si Kamu Daniel ini dengar? tahu nggak hukum Amerika itu seperti apa? Daniel, masalahnya kau tahu nggak hukum Amerika itu seperti apa? Apa yang diterapkan dalam hukum Amerika? Apakah itu yang diajarkan dalam Bible sesuai dengan yang diajarkan Yesus? Tahu nggak kau hukum Amerika apa? Bagaimana Amerika menghukum orang? Ya. Gak usah dilanjut ya Bang Bejo. Bukan dia di tengah jalan itu. Bang Bejo gak usah ditanggapin, nggak nyambung Bang Bejo. Dia nggak nyambung. Amerikanya gak usah ditanggapi Bang Bejo. Kita harus tetap berpegang kepada hukum Bible. Bible aku tanya, bukan hukum negeri orang nih. Kamu ini. mau lihat Kalau kau gunakan hukum di Biblemu, kenapa kau nggak menggunakan hukum Biblemu, Jiji? Nih, Biblemu nih ya. Contoh Biblemu. contoh negara. Aku negara tidak mayoritas akan Kristen. menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Kalau mengikuti hukum Bible kau, bebas prostitusi di negeri ini, bebas. Dia nanya, dia jawab sendiri. Bebas. Ini contoh Dia hukum nanya, negeri dia jawab ini. sendiri. Kalau kamu harus tahu yang menjawab itu. Zina harus bebas tahu ya, sendiri. bebas. Yang kedua, nih. Kalau dia ngambil contohnya, lihat negara Amerika maju kan, maju, Jerman maju, mayoritas Kristen. Yang saya tanyakan Dinda, adakah hukum? Pertanyaan kamu, kalau seandainya Kristen jadi pemimpin negeri ini, itu bagaimana? Kita tengok Amerika maju, pemimpinnya Kristen. Jerman maju, pemimpinnya Kristen. Prancis Apaan maju, pula pemimpinnya Kristen. Yang enggak. Donald Trump Kristen nggak? Orang gini, kalian salah pemahamannya. Donald gini. Trump Kristen nggak? Seseorang dengan dulu Dinda, tunjukkan akhlakmu. Seseorang jika dia tidak Islam, langsung kalian caplok tuh Kristen tuh. Kasih satu video di mana Donald Trump menyembah Yesus, kasih. Nggak ada, cuman aku nggak mau membahas itu Dinda, aku nggak mau membahas itu, aku mau mengeksplor pemahaman. Donald Trump ke gereja kok. Donald Trump aku mau membahas Roma, pemahaman. waktu pelantikan paus. Nggak semua yang ke gereja itu Kristen. Donald Trump ke Vatikan kok waktu pelantikan paus. Kok cerita kemarin Jokowi juga ke Vatikan. Lah, Jokowi itu nggak ada itu. Gini Dinda, aku nggak bahas itu. Aku tidak mau membahas melebar ke situ. Yang saya tanyakan, ketika kau jadi pemimpin di sebuah negeri, adakah hukum dalam Bible yang bisa kau gunakan atau keterapkan untuk kemajuan bangsamu? Adakah? Amerika maju, contohnya. Ya Allah ya Tuhan. Gak nyambung dong. Memang syarat hotel harus longor ya. Amerika kan berdasarkan agama juga. Udah gini aja Dinda. Kau tetap mau berpegang pada Amerika, udah gini aja Dinda. Sebutkan satu hukum yang ada di Amerika ya, yang komparasinya itu diambil dari Bible. Yang mana? Hukum yang mana? Silakan. Kasihlah musuhmu. Kasihlah musuhmu, kau tengok Palestina sana habis dibombar. Kasihlah musuhmu. Iya, itu cara mendidik. Amerika apa Palestina sana? Itu mendidik. Emang gak ada akal kau ya? Sekarang aku tanya, Amerika bisa nggak ngasih bom nuklir ke sana? Dinda, sekarang Babang Faruk ya, kalau kau berkaca kepada Amerika, Amerika itu membebaskan, melegalkan perjudian dan juga narkoboy. Berarti Bible kau melegalkan dan membebaskan perjudian narkoboy. Iya. Itu kan bisnis. Itu bisnis. Nah, oke, berarti ketika berbisnis, orang Kristen itu boleh menjadikan judi dan juga narkoboy sebagai ladang bisnisnya, boleh? Enggak, itu nggak bawa agama, itu nggak bawa agama. Ini gua bawa agama, makanya. Siapa marah? Kalian tengok, tadi dia bilang kalau orang bisa naik dia marah-marah. Padahal si Faruk marah-marah. Tahu yang mau tanya, tapi menjadikan cermin itu Amerika.
Itu loh, Amerika tetap Oke. bekerja jadi cermin. PSK Makanya yang ada kenapa di kan Indonesia Daniel, itu ya, agamanya apa? Daniel, dengar dulu Daniel. Yang saya tanyakan, seandainya kau menjadi pemimpin sebuah negeri, adakah hukum di dalam Bible kau yang bisa kau ambil hukum di Bible kau tuh, kau terapkan di negerimu untuk kemajuan bangsamu? Kau paparkan Amerika, kan gitu? Kau jadikan Amerika bahwa maju. Amerika. Hah? Arab Saudi bekerja sama sama Amerika. Banyak. Arab Saudi sekutunya Amerika. Arab Saudi itu sekutunya Amerika, kawan. Cuma Indonesia aja yang sosokan membenci Amerika. Padahal ya gurundanya Arab Saudi itu sekutu sama Amerika, sekutu sama Israel. Kalian tengok di internet. Kayak gini lah pemenang Nobel ya, pemenang Nobel. Benar tidak Arab Pemenang Saudi Nobel bekerja ini, sama pemenang Israel, Nobel. bekerja sama Amerika? Kita dulu, benar nggak Nampaknya Amerika dia bekerja sama pengkhianat Arab bangsa Saudi? ini. Dia menyatakan bahwasannya Indonesia itu berlaku politik salah dalam dunia. Kau pengkhianat negara, kon. Enggak. Pengkhianat bangsa. Ada Pengkhianat hukum negara? dalam Indonesia itu pemahaman tentang Tengok pantang rata. geruduk. Koleksus Ini kan hantam. tipe-tipe Bukan apa? geruduk. Aku hanya menggedor bagaimana jiwa seorang bangsa Indonesia pada Aku sama cuma bangsa bilang Indonesia. ya, Kau mau menyatakan orang Indonesia negeri ini salah sibuk memimpin membenci ideologi. Amerika. Jangan tinggal di Indonesia kau sibuk berarti. membenci Yahudi, sedangkan Arab Saudi sendiri bekerja sama sama Siapa Amerika, yang bilang bekerja Indonesia sama sama membenci Israel. Yahudi? Di mana kau temukan itu? Kebijakan mana Terus dalam kau Indonesia kenapa menyatakan bilang-bilang, oh membenci Yahudi? Zionis? Di mana ada? Kau bawa politik kemari. Di mana ada kebijakan Indonesia menyatakan membenci Yahudi? Di mana? Udah turunkan aja, Bang Bejo, sakit itu. Yosia, selamat bergabung Yosia. Halo, Ya, Islam Kristen, Dinda. Kristen. Oke, mau berdiskusi, Dinda Yosia. Iya. Oke, sesuai tema atau mau melanjutkan materi yang tadi? Ya jangan kemana-mana, ke tema aja tuh. Masa mau bahas belakangan? Tema aja, oke. Iya, tema kita ini anak Maria orang, bukan Tuhan. Karena memang berdasarkan kitab Lukas 1:31 dan kitab Matius 2, Maria itu melahirkan orang. Nah, karena Maria melahirkan orang, orang itu bernama Yesus. Lantas, sosok di Bible yang Anda tuhankan itu anak siapa? Dinda Yosia, silakan. Anak Maria, Bang. Apa? Anak Maria itu Yesus. Iya, yang Anda tuhankan, saya bilang, yang Anda sembah ini anaknya siapa? Anaknya Maria, si Ibu Yesus. Coba Abang baca di Lukas. Berarti Anda menyembah kepada anak manusia. Abang dengar dulu. Baca di Lukas 2 ayat 11. Coba aku cari, sabar dulu, aku cari dulu. Nih, saya buka sini ya. Saya biasa saya buka Dinda. Lukas 2 nomor 11. 2 nomor 11. Di situ kan ada gembala-gembala ya. Nih. Hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, ini ayatnya. Itu. Nah, terus sekarang anak Abang baca Maria. lagi satu lagi, Abang. Kaitkan dengan yang satunya, Bang. Matius 1 ayat 6. Kita kaji dulu satu-satu ayatnya, Dinda. Baru kita lompat. Kaji dulu satu-satu ayatnya. Enggak, dikaji dulu satu-satu. Kaji dulu satu-satu, oke? Di sini tertulis nama Kristus. Tertulis Kristus. Kristus ini nama atau gelar? Itu kan yang kita percaya, Bang. Enggak, jangan katakan yang kita percaya. Yang saya tanyakan, Kristus di sini nama atau gelar? Nama atau gelar kayak mana, Bang? Kristus ini nama atau gelar gitu loh. Kristus itu Tuhan lah. Ya Allah, ya Tuhan. Ini kata Tuhannya, terpisah ini antara Kristus dengan Tuhan. Yang saya tanyakan Kristus ini dulu. Kristus ini gelar atau nama? Bang, di situ kan ditulis toh, Bang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu ya Tuhan ya Kristus, sudah itu nama lah, Bang.
Kristus ini nama. Kristus